RCL 95,7 kami ada bersama Anda. Sahabat RCL, apa kabar? Hari ini kita dapat kesempatan baik lagi. Alhamdulillah bisa berkunjung silaturahmi main ke kantor BPP Kecamatan Geger Bitung. Dan di sebelah kanan nih sudah ada Bapak Kepala, Pak Dias Sujatman. Sehat Bapak? Terima kasih sudah mau Alhamdulillah. meluangkan waktu buat kita ya. Dan karena jarang-jarang juga, karena Kecamatan Geger Bitung juga kalau dari posisi titik nol kita juga lumayan ini ya, agak jauh gitu kan ya. Jadi mumpung ada di sini, mumpung Bapaknya ada, nggak ada salahnya buat ngobrol-ngobrol ya Pak tentang Siap. potensi pertanian yang ada di Kecamatan Geger Bitung. Pak Diat, sebenarnya di Kecamatan Geger Bitung tuh ada potensi apa pertaniannya? Eh, Kecamatan Gebitung itu terdiri dari 7 desa. Potensi utamanya di tanaman pangan, yaitu padi. Tadi ya. Nah, tapi 2 desa yang di atas itu, Desa Sukamanah dengan Ciengang, itu potensi utamanya sayuran atau horti dengan perkebunan kopi. Oh ada kopi. Ada juga tembakau juga ada. Oh ada ya? Ada. Oh asli Geger Bitung. Asli juga gitu. Wah luar Iya. biasa. Jadi kalau walaupun Geger Bitung ini bisa dibilang agak mojok ya kalau dari Iya. petanya Kabupaten Sukabumi, Iya, betul. tapi ternyata potensinya mulai dari padi ada, Padi dan ada. memang kalau padi itu bisa kelihatan dari Jagung ada. geografisnya, Ya, betul. untuk tanaman pangan itu padi dengan jagung. Khas sini ya. Ya, Dan terus untuk potensi hortikulturalnya ada horti, ada tanaman perkebunan kopi dengan tembakau. tembakau luar biasa. Ternyata potensinya tuh banyak banget ya. Dan memang khasnya Geger Bitung asli ya. Semua produknya Geger Bitung. Walaupun memang kalau secara geografis kelihatan sih banyak sawah Geger Bitung gitu kan ya. Iya. Kayaknya kalau lewat sini tuh adem banget karena banyak banget sawahnya, luas juga gitu Iya, kan ya. iya. Dan ternyata dari 5 desa itu semuanya padi ya. Yang 2 itu di atas ada padi cuman sedikit. Oh, sedikit. Yang 5 desa itu padi karena kita punya luas baku sawahnya itu 1032 hektar. Banyak banget ya. Lumayan. Tapi- Saya banyak sawahnya saya. Nah, betul. Tapi punya orang ya. Tapi berarti kalau misalkan sawahnya banyak dan memang padi ya, potensi padi Betul, itu tinggi. iya. Geger Bitung ini termasuk salah satu kecamatan suplai beras di Sukabumi atau di luar, Pak? Kalau kita kan Geger Bitung itu termasuk wilayah 1 Sukabumi. wilayah 1 Ya, Sukabumi. kalau di wilayah 1 kita lumayan paling luas setelah Sukaraja. Oh iya, Sukaraja. lokasinya ya. Iya, betul. Karena Sukaraja kan ada 9 Iya, kecamatan, iya, kita betul. hanya 7. Betul. Iya, itu. Berarti memang bisa dibilang ini paling gede Ya. lokasinya, luasnya gitu kan ya, dan juga potensinya juga banyak. Iya, Tapi ada betul. yang menariknya tuh ternyata ada tembakau ya. Ini kecamatan Geger Bitung satu-satunya atau salah satu? Salah satu di wilayah 1 ya. Di Oh, di wilayah salah satu satu. itu tembakau ada di Geger Bitung. Oh, luar Iya. biasa. Ternyata memang bukan dari luar aja ya. Iya. Kalau tembakau tuh biasanya identik sama rokok ya, Pak ya. Betul. Berarti ada perusahaan rokok di sini? Enggak. Enggak. Kita kirim keluar. Oh, kirim keluar. Ada Tapi ke berarti perusahaan. banyak. Banyak. Oh, banyak. Ada 10 kelompok tani yang menanam bakau juga. Oh, luar biasa. Berarti Iya. termasuk banyak lah ya untuk 10 kelompok tani ini. Iya. Yang petani berarti langsung nanam ya? Betul. Nanam betul. tembakaunya. Iya. Tapi ngomong-ngomong kelompok tani di Kecamatan Geger Bitung tuh berarti ada berapa kelompok tani dan ada berapa gapoktan berarti? Kalau di Bitung itu ada 96 96 kelompok tani. kelompok tani. Ya. Ada 7 gapoktan. Iya. Berarti bisa dibilang 96 ini yang aktif semua ya Pak? Aktif semuanya. Dan Dan sudah masuk ke Simluhtan. Simultan. Ya. Berarti sudah terregistrasi Sudah gitu ya. terregistrasi di Kementerian Pertanian. Nah, betul. Dan 96 ini termasuk tadi ya, hortikultura, padi, kopi, dan juga tembakau tadi. Iya, betul. Kayaknya kita harus datengin satu-satu nih ya, karena ngelihat potensinya tuh Kecamatan Geger Bitung luar biasa banyak ya Pak ya. Dari semua pertanian tuh ada gitu ya, Iya. khasnya dari Kecamatan Geger Bitung. Nah kalau dari si BPP Kecamatan Geger Bitung yang ngelihat potensinya yang lumayan banyak Iya, gitu kan ya, betul. pertaniannya ada, hortikulturanya juga, karena memang ada 2 posisi yang deket gunung ya Pak ya, Iya, 2 iya, desa yang betul. deket gunung. Program dari BPP-nya sendiri Pak untuk memberdayakan potensi yang ada itu apa aja?
paling yang ini ya, yang program rutin yang dari dinas ya, seperti apa namanya hortikultur itu di atas itu ada P2L juga ada. P2L tuh pekarangan pangan lestari. Sebetulnya itu untuk urban farming, tapi kenapa saya tempatkan di gunung gitu kan? Itu dalam rangka ini ya, mengkolaborasikan dengan kegiatan PKK juga gitu. Betul. Terus yang baru-baru ini kemarin kita ada program yang DBCHT itu yang untuk tembakau. Iya. Kita juga pernah mendapatkan bantuan untuk kelompok tani untuk kopi, untuk pelatihan pengolahan kopi. Terus bantuan dari APBN dari pusat itu berupa bibit kopi. Karena di sini hanya satu kelompok yang membibitkan kopi. Jadi kopi itu dikirim dari apa namanya bantuan dari pusat, dari Kementerian Pertanian, itu di Parungkuda. Oh iya. Ya, Balitri ya, dulu ya. Betul, ya. Terus sekarang jadi BSIP. Iya. Sekarang jadi BRMP kalau nggak salah. Iya, ganti-ganti lagi nama. Iya. Oh, ternyata berarti memang sudah ada kelompok tani yang memang apa ya istilahnya diperhatikan oleh pusat, dapat bantuan. Iya, Pak. Tapi memang pembibitan pun dilakukan sendiri berarti di sini kopi ya? Ada satu kelompok tani yang membibitkan sendiri, yaitu apa namanya Berkah Kopi Sukamanah. Berkah Ya, Kopi itu di Ciayunan, berbatasan dengan Kabupaten Cianjur. Oh iya betul. Iya. Karena memang kalau ngelihat posisi geografis Geger Bitung ini, khususnya yang gunung ini deketan sama Cianjur, Cianjur, ya, betul, Kabupaten Cianjur. betul, Tapi iya. memang ada yang unik ya kan kalau kopi itu memang identik dengan posisinya tuh di gunung gitu kan ya, hawa Betul, dingin iya. dan ternyata ada di sini ya Pak. Ada. Kayaknya ngopi rokok tuh di Kecamatan Geger Bitung Ada, enak kayaknya iya, ya. betul. Tinggal mau mampir atau enggak aja Iya, gitu kan ya. betul. Dan kopi itu untuk pemerintah Kabupaten Sukabumi saat ini lagi apa ya bisa dibilang lagi didorong gitu ya Pak ya perkembangannya. Iya. Sebetulnya pinginnya dari dulu, Kemarin sih ya. dari kemarin gitu kan. Saya tahun 2022 itu pindah ke Geger Bitung. Yang tadinya saya di BPP Sukabumi. Oh ya. Di Sela Bintana. Iya, iya. Jadi agak mirip gitu kan ya ya. mirip. Itu ada apa Geger Bitung itu kaya ternyata, kaya dengan potensi alamnya, dengan potensi komoditasnya kan juga beragam. Alhamdulillah saya di sini ketemu kopi, ketemu tembakau, ya padi pastilah itu Ya ya. ada seperti gitu ya. itu. Wah luar biasa dan memang potensinya itu besar sekali, banyak Betul. sekali harus dikembangkan gitu kan Iya, ya. betul. Tapi kalau program pengembangan potensi pertanian ada nggak Pak dari BPP Kecamatan Geger Bitung ini? Iya, salah satunya kopi Arabica. Kopi Iya. Arabica. Oh, kopi Iya. dari Kecamatan Geger Bitung jenisnya Arabica, Arabica, ya, bukan betul. Robusta gitu ya. Bukan, Karena memang bukan. sesuai geografisnya juga mungkin ya. Betul, yang bisa dikembangkan itu adalah kopi Arabica. Dan nanti Iya. juga sebenarnya kita pengen tahu juga sih salah satu petani. Mudah-mudahan nanti ada kesempatan ngobrol barengan kopi petani. Mudah-mudahan, iya, Nah, betul iya. loh, petani kopi yang memang kalau kopi itu biasanya identik sama Indonesia ya Pak ya. Jadi Betul. orang tuh kalau pagi-pagi gak ngopi itu biasanya agak gak semangat gitu ya Betul. menjalani aktivitasnya. Makanya coba kita cari tahu lagi potensi kopi yang ada di Kecamatan Geger Bitung nanti. Pak, kalau misalkan 96 kelompok tani yang ada di Kecamatan Geger Bitung ini aktif gitu ya, ada harapan tersendiri nggak sih Pak dari Bapak selaku Kepala BPP Kecamatan Geger Bitung untuk mereka lebih mengembangkan pertaniannya? Karena kan memang pertanian tuh lagi apa ya bisa dibilang sama pemerintah pusat tuh benar-benar lagi digojlok banget ya. Betul. Era Pak Prabowo ini benar-benar lagi digojlok banget. Iya. Ada harapan buat mereka nggak Pak? Harapan saya untuk kelompok tani ya. Jadi kelompok tani itu kan sebetulnya tikukur. Nah betul. Tikukur apa sih? Ti urang, ku urang, ker urang. Oh iya Gitu betul. loh. Jadi Khasnya kelompok ini tani, banget. iya, dibentuk oleh masyarakat, dari masyarakat untuk Masyarakat juga. Nah, iya betul, kan? betul. Nah, jadi regulasi dari kelompok tani itu kan berdasarkan Permentan nomor 76 tahun 2016. Saya berharap kelompok tani yang ada di Geger Bitung sesuai dengan 3 aja. Apa
Apa tuh? 3 fungsi kelompok tani. Sebagai kelas belajarnya Mhm. jalan, sebagai wahana kerjasamanya jalan, sebagai unit produksinya jalan. Itu Ah, aja. Dan insya Allah kedepannya mandiri lah. sejahtera lah. Nah, betul. Masyarakat petani yang ada di Gebitung pasti sejahtera. Betul, betul. Kalau kita menjalankan yang 3 fungsi kelompok tani. 3 fungsi kelompok tani. Iya. Wah, luar biasa. Ternyata Iya. memang kelompok tani itu ada 3 fungsi utama. Betul. Dan memang anak mudanya ya, ini anak muda harus mau tergerakkan. Iya. Karena Indonesia juga negara ini ya, negara apa namanya, maritim juga, dan Betul. pertaniannya juga memang Iya. khas Indonesia, harus Iya. dipertahankan ya. Nah, ngomong-ngomong tentang pemuda Ya. atau pemuda tani ya, alhamdulillah kita juga ada YES dulu ya. Oh ya, program Yes, YES. ya program YES. Alhamdulillah di Gerbitung itu ada 6 yang punya mendapatkan HK, hibah kompetitif dari program YES. Oh, Ini luar masih biasa. berjalan tuh. Ya, yang satu namanya Bayu yang di Desa Karangjaya, yang satu di Desa Sukamana, Ella. Itu yang cewek tuh. Jadi perempuan itu karena yang diutamakan ya, yang terakhir tahun 2004 itu harus perempuan yang dapat HK itu. Ella dengan Ebah yang di Desa Gegerbitung yang Kicimpring. Itu udah dapet tuh HK tuh. Siapa namanya? Iya, Ebah iya, ya. iya, Istrinya Rohmat ya. Nah, iya, itu betul, yang betul. Kicimpring. Nah, itu kan dipadukan dengan UMKM betul, gitu. betul. Terus ada yang Ahmad Sanusi, ada Indra, ada juga Teh Hantap. Teh Hantap tuh, Teh Hantap kan si apa namanya Dina tuh. Itu semuanya mendapatkan HK dari program YES. Wah, luar Jadi biasa. kita juga mendukung programnya YES itu untuk mendorong para pemuda tani, para milenial pertanian untuk membangun Gegerbitung. Nah, betul, membangun Gegerbitung. Semoga kedepannya makin banyak petani-petani milenial dari Gegerbitung yang bisa membangun Gegerbitung dari sisi pertanian. Kalau gitu Pak Dia, terima kasih sudah mau ngobrol bareng kita hari ini. Mudah-mudahan nanti di lain kesempatan itu bisa ngobrol langsung sama para petaninya langsung ya. Sahabat RCL, itu dia obrolan kita dengan Kepala BPP Kecamatan Gegerbitung, Mei Junandi, dan juga kru yang bertugas RCL. Kami ada bersama Anda.